Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah atau doa malam. Kita mari bersama-sama menyatukan hati. Kita mengambil saat doa. Ibadah yang akan kami lakukan dalam terang kuasa pertolongan Allah Bapa yang menjadikan malaikat, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menaungi kita sekalian. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan kita nyanyikan Hitung Jemaat 33 bait 1 dan bait yang ketiga, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita mempersiapkan hati kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan diri kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini setelah kami melakukan segala aktivitas, kami datang kepada Tuhan dan berharap akan sentuhan firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Firman-Mu menerangi hati pikiran kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami. Oleh karena itu, buka hati pikiran kami, beri hikmat yang dari Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, terlebih kami mampu memperlakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam Yesus Kristus Sang Sabda yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian.
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Berbahagialah mereka yang mau mendengarkan sabda Tuhan, serta yang memelihara dalam hidupnya hari demi hari." Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mengadakan perjalanan entah melalui jalan darat atau apa itu lewat jalan biasa atau jalan tol, kita pasti selalu memperhatikan, membaca berbagai macam tanda di sepanjang jalan itu, terutama kalau di jalan tol. Ada tulisan-tulisan yang dipasang sengaja untuk memberikan informasi, memberikan peringatan, dan juga sekaligus menunjukkan arah tempat. Nah, syarat utama jikalau seseorang misalnya melewati jalan tol, yaitu seseorang harus bisa membaca. Sekali lagi, harus bisa membaca. Sebab dengan membaca itu, seseorang tahu dia harus melakukan apa. Misalnya ada tulisan di situ 60 100 km, itu berarti kita harus paham bahwa kecepatan paling rendah itu 60.
paling tinggi 100. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu apakah cukup bisa membaca begitu saja? Tentu membaca, mengerti, dan memahami kenapa itu dituliskan di situ. Contoh apa yang saya sebutkan tadi, bahwa kecepatan yang diperbolehkan paling rendah 60, paling tinggi 100, itu karena jalan tanpa hambatan, lurus, tidak berkelak-kelok, tidak naik turun, baru bisa batas kecepatan tersebut dipakai. Lalu ada yang lebih rendah lagi, 60, 80. Kenapa? Karena memang jalannya berkelak-kelok. Jadi tidak hanya cukup bisa membaca dan memahami, tetapi juga mengerti tujuannya dibuat. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitulah hari ini kita bersama-sama membaca tentang kisah Tuhan Yesus dan seorang Farisi ahli Taurat, seorang pengajar yang bernama Nikodemus. Nikodemus datang kepada Tuhan dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Wah, Nikodemus sudah mampu membaca tanda-tanda dan mengerti, menyimpulkan dari apa yang dibacanya. Namun apakah dia benar-benar mengerti, memahami tujuan dari semuanya itu? Oh, ternyata belum tentu. Di sini tadi Tuhan memberikan pengajaran kepada Nikodemus bagaimana seseorang harus dilahirkan kembali jikalau mereka ingin melihat kerajaan Allah. Tanpa dilahirkan kembali, seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan menurut Tuhan, itu berarti seseorang harus dilahirkan dari air dan roh, baru ia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab tujuan hidup, perjalanan hidup manusia adalah sampai kepada kerajaan Allah, tidak tersesat di tengah perjalanan, tidak celaka di tengah perjalanan, tapi sampai kepada tujuan hidup, yaitu masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitulah Tuhan mengajar Nikodemus yang ternyata meski dia mampu membaca, tapi dia tidak tahu apa tujuan dari semuanya itu. Dan dia tidak tahu apa yang harus kemudian dilakukannya. Begitulah Tuhan memberikan pengajaran bahwa dia harus dilahirkan kembali, bahwa dia harus dilahirkan dari air dan roh, yang artinya bahwa dia harus hidup dalam pertobatan dan dalam
bimbingan, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah itu tentu menjadi harapan semua orang mendapatkan surga. Namun, apakah dia bisa sampai ke sana? Tergantung. Dia mampu tidak membaca tanda-tanda, mengerti, dan kemudian melakukan semuanya itu. Atau hanya bisa membaca. Saya percaya di jalan tol yang saya lewati tadi misalnya, semua yang nyetir itu bisa baca semuanya. Tapi coba perhatikan betapa sangat amat sangat sedikit yang percaya, yang mengikuti apa yang menjadi tujuan itu semua ditulis. Contoh, kecepatan. Ditulis maksimal 80 atau maksimal 100, rata-rata orang, kecuali truk yang memuat muatan berat, wah mereka pasti cepat, sangat cepat. Padahal sudah diingatkan, hati-hati, maksimal 80, peduli amat, sikat aja. Padahal itu jalan naik turun. Nah, ketika naik itu kan biasanya digenjot gas. Lalu kemudian bisa kecepatan misalnya 120 itu sudah motok. Tidak bisa dibayangkan ketika turun. Paling tidak tambah 10 km per jam di 130. Kalau 130 genjotnya, turunnya menjadi 140, begitu seterusnya. Nah, kalau terjadi sesuatu, pada celaka dan tidak tertolong lagi, tidak akan sampai ke tujuan. Nah, begitulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Membaca tanda-tanda itu harus bisa dilakukan, tapi tidak hanya sampai di situ. Mengerti makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kemudian bisa sampai tujuan akhir perjalanan, sampai dalam kerajaan Allah. Ini tuh bisa manakala seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya hidup dalam pertobatan dan ketaatan pada kehendak Allah, bukan pada keinginan diri sendiri, bukan pada keinginan daging. Begitulah Tuhan mengajar Nikodemus, dan biarlah itu menjadi pengajaran juga bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam doa sapa. Bapa, kami bersyukur boleh melihat, membaca tanda-tanda, kami boleh mengerti. Mampukan kami ya Tuhan memahami, mempercayai, lalu kemudian kami melakukan firman dan kehendak-Mu. Sebab tujuan kami ada, yaitu supaya kami boleh sampai masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, sertai kami. Begitulah dalam kami menghayati hidup
Sebagai umat percaya, kami menyerahkan diri kami menyerahkan persekutuan gereja kami, Gereja Kristen Jaiwetan, demikian juga yang ada Jemaat Madiun ini. Tuhan, satukan hati kami supaya kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan rencana dan kehendak-Mu, hidup di bawah kuasa penyertaan Tuhan sendiri. Di tengah-tengah masa pandemi yang terjadi, ajar kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, supaya kami semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi negeri kami. Biarlah Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami, seluruh rakyat negeri ini, supaya mereka mengerti dan melakukan yang terbaik. Kami serahkan juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai pergumulan hidup. Mereka yang pada saat ini ada di tengah kekurangan, mereka yang ada di tengah kesusahan, mereka yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, mereka yang pada saat ini berharap jodoh pemberian Tuhan. Kami percaya kasih penyertaan berkat-Mu telah Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Dengan dalam suka duka, dalam semua yang terjadi, kami belajar untuk setia pada rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami terus melangkah sampai pada tujuan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami, keluarga kami, segala yang ada pada kami. Mari Tuhan Engkau menyertai kami, supaya sungguh karena penyertaan dan kasih Tuhan kami dimampukan untuk menjalani panggilan-Mu. Terutama kami menyerahkan masa-masa pandemi yang terjadi. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat, seluruh anak-anak, pemuda-pemudi, seluruh warga dewasa, adiuswo. Biarlah penyertaan Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Sertai segala kegiatan. Itu juga untuk program pembangunan Kapanitan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, sehingga dalam suka duka, dalam sehat maupun sakit kami boleh bersyukur kepada-Mu. Dan hari ini kami akan mengakhiri doa kami nanti akan tidur. Kami percaya Tuhan hadir menyertai kami. Dan kami berharap akan berkat-Mu, kasih karunia, damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan kuasa Roh Kudus melimpah dalam hidup kami saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang kekasih, selamat malam. Salam Patunggilan. Terima kasih.